soal Chessy. Kali ini kita akan memulai untuk talk show dengan tema Chessy sebagai peluang bisnis baru yang aman dan menguntungkan. Pastinya akan banyak sekali ini pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu, boleh nanti langsung untuk di talk show-nya. Tapi tetap saya ingatkan, apabila Bapak dan Ibu tetap ingin membeli aset-aset dari agunan KPR BTN, jangan lupa diakses di www.rumahmurahbtn.co.id. Dan untuk sore hari ini, moderator kita untuk talk show adalah Bapak Dr. Insinyur Sahat Siombing MM, selaku Consumer Collection Recovery and Asset Sales Division Head, dan beliau mengenyam pendidikan S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2 di Ekonomi Manajemen IPPM Jakarta, melanjutkan lagi S3 di Ilmu Administrasi Manajemen Universitas Brawijaya dan sempat menjabat sebagai Direktur Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan di Bankers Association for Risk Management 2018, kemudian di Wealth Management Division Head 2016, sebagai Kadif Strategic Planning and Performance Division, Enterprise Risk Management Division Head 2017, Retail Risk Division Head 2019, dan Consumer Collection Recovery and Asset Sales Division Head 2020. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Moderator kita pada sore hari ini Bapak Dr. Insinyur Sahat Siombing MM selaku Consumer Collection Recovery and Asset Sales Division Head. Kami persilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para investor yang sudah menjadi mitra Bank BTN maupun yang akan menjadi mitra. Terima kasih atas kehadiran di ruangan ini, undangan kami, undangan kami. Kami juga hari ini berterima kasih kepada Ibu Novi, selaku direktur yang memang membawahi untuk kegiatan hari ini. Beliau adalah direktur yang membawahi untuk dalam rangka penyelesaian aset-aset bermasalah di Bank BTN. Dan juga di sini hadir manajemen dari Kanwil Pak Nurwidi yang saya hormati, kemudian juga Kepala Cabang Pak Hari dan seluruh tim. Hari ini kita akan membahas diskusi bagaimana peluang bisnis dari Chessy dan bahwa Chessy ini adalah satu peluang bisnis yang aman bagi Bapak Ibu sekalian. Namun kali ini tadi sudah banyak diskusi atau penjelasan dari tim BTN. Mungkin ada yang bertanya ya jangan-jangan ini karena BTN mau jualan ini dibilang aman gitu. Jadi kami juga nggak mau pikiran itu ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Kali ini kami mengundang pakar hukum, yaitu Bapak Profesor Dr. Oka Sayyidin SH M.Hum. Beliau adalah, silakan Pak Profesor, maju ke atas punggung, tepuk tangan untuk Pak Profesor. Bapak. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Oka Sayyidin, SHM-Kum. Sebelum kita mulai diskusi, saya juga nggak mau kalah sama Pak Nurwidi ya. Saya baca dulu pantun dulu lah. Kelapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum diskusi kita mulai, izinkan saya membawakan pantun.
di lantai bentangkan tikar tempat duduknya para tamu. Sebelum diskusi kita gelar, kalau ada yang bertanya sebaiknya ditahan dulu. Kita diskusi dulu ya. Baik. Saya kira baik, sebelum saya akan bacakan sedikit riwayat ataupun kurikulum vitae dari Bapak Profesor. Beliau adalah memang orang yang tepat untuk memberikan wawasan atau pencerahan kepada kita semua agar kita makin yakin bahwa CES ini adalah peluang bisnis yang aman dan secara hukum juga ada dasar hukumnya gitu ya. Kemudian beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi nggak salah lah, beliau orang yang tepat kita undang hari ini. Kemudian beliau adalah S1, lulusan S1 Hukum Keperdataan, USU, S2 Hukum juga di tempat yang sama, dan S3 Hukum juga di USU. USU itu Universitas Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan beliau adalah pembantu Rektor 1 Universitas Amir Hamzah tahun 98 sampai 2005. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Amir Hamzah Medan tahun 2005 sampai 2015. Kemudian beliau sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2014 sampai 2016. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2016 sampai dengan sekarang. Baik Pak Profesor, tadi kita sudah banyak diskusi sebenarnya, mungkin Bapak sudah bisa menangkap juga apa yang menjadi pikiran-pikiran daripada Bapak Ibu sekalian yang ada hadir ini, yaitu yang pertama adalah yang paling sering ditanyakan kepada kami adalah Pak, apakah sebenarnya CES ini aman Pak? Ya, karena tadi saya dengar dari penjelasan dari Pak Gopal bahwa di wilayah Medan itu masih sedikit. Kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah sesionaris, jadi orang yang mengambil alih hutang dari bank, atau bahasa yang sering kita dengar adalah cesor. Itu silakan Pak, cesor Pak, jadi sesionaris ya. Kalau di Jakarta sebenarnya Pak sudah banyak sekali yang sesionaris atau cesor ini, dan tadi juga saya kaget baru 3 orang ya. Sebenarnya peluang CES ini adalah peluang yang sangat menguntungkan bagi para investor ya. Tadi dikatakan tadi keuntungannya adalah proses pengalihannya lebih murah Pak. Lebih murah ya. Lebih rendah daripada kita misalkan mengikuti lelang di KPKNL atau melalui gugatan pengadilan ya. Sehingga nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih ragu ya. Nih sekarang kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Oka ya, Pak Profesor ya, supaya Bapak Ibu sekalian nanti menjadi sesionaris atau cesor baru di Sumatera Utara. Nggak usah ragu karena memang CESI ini sudah juga ada dasar hukumnya ya. KUH Perdata 613 ayat 1 juga mengatur bahwa memang CESI itu aman. Tapi karena saya bukan pakar hukum, nanti yang menjelaskan Pak Oka. Baik Pak Oka, saya tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat saya serahkan Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Oka. Baik, terima kasih. Terima kasih tentunya ya, kepercayaan BTN ya, untuk menghadirkan saya dalam diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Sahat ya, yang memandu acara ini. Tadi saya berbincang ya, dengan Pak Sahat. Ini Pak Oka ini dari Bali atau dari mana gitu? Saya bilang saya dari Melayu Pak. Jadi kalau istilah Malaysia saya penduduk tempatan gitu. Ya. Jadi apa namanya? Pemuda setempat gitu. Baik. Karena pemuda setempat barangkali saya harus mengawali ini juga. Saya tak mau kalah dengan Pak Sahat ini ya, dengan pantunnya. Pagi hari yang membeli duku, siang hari membeli kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih ya, terutama kepada Pak Imam
Susilo ya, yang telah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu dan meminta saya untuk menyampaikan pandangan ya, atau opini hukum ya, terkait dengan CSI. Saya membaca tema diskusi ini sangat menarik ya, karena apa? Tidak semua orang bisa atau boleh paham dengan CSI ini. Padahal tahun 1848, ya, artinya lebih 1,5 abad yang lalu ya, ketentuan CSI ini sudah dimuat di dalam pasal 613 KUH Perdata. KUH Perdata itu yang berlaku di Indonesia itu 1848. Ya, dia tadinya disebut Burgerlijk Wetboek. Ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negeri Belanda, kemudian diberlakukan di Indonesia, ya, dan KUH Perdata itu sampai hari ini masih tetap ya, berlaku di Indonesia. Jadi kita belum bisa merubah ya, ketentuan yang 4 buku ini ya, cukup tebal, ya. Dan kemarin kita baru buat Omnibus Law, ya, beberapa pasal saja ya sudah bising ya kan, dan belum diberlakukan kita sudah rada-rada heboh gitu ya. Tapi Belanda membuat 1848 sampai hari ini KUH Perdata itu masih relevan ya untuk kita laksanakan. Ya, ini barangkali juga sebuah apa namanya ya, pembelajaran barangkali secara akademik bagaimana sebetulnya membuat peraturan yang baik itu. Nah, saya fokus saja ya, karena tadi dikatakan apakah CSI ini aman, ya kan? Tentu saya katakan kita tidak hanya sekedar aman, ya, bagi investor, ya, bisnis ya, itu harus menguntungkan. Gitu. Teorinya begitu. Tidak ada yang mau berbisnis kalau tidak untung. Karena itu CSI tidak hanya aman, tapi lebih menguntungkan. Barangkali saya harus menyatakan itu bukan karena BTN yang mengundang saya ya, tapi memang begitulah. Ya, kenapa? Kalau bisa ditampilkan PowerPoint-nya, bisa bantu dari panitia. Ya. CSI ya, ya pada awalnya ya frase CSI ini sebenarnya tak terdapat. Ya, frase atau penggalan kata ya, atau istilah tak terdapat dalam hukum Indonesia. Bahkan kalau tadi saya sebut dalam pasal 613, pasal itu pun tidak menyebut CSI dalam istilahnya. Ya. Tapi kemudian itu kita kenal dalam doktrin. Doktrin itu pendapat para ahli dan jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan hakim ya, di pengadilan. Istilah CSI ini sinonimnya adalah pengalihan hak tagih piutang ya, dari kreditur. Ya, jadi ini istilah ada yang menulis kreditur, ada yang menyebut kreditor, ya, tapi istilah keduanya ini sudah dikenal. Jadi penggantian kreditur. Ya. Ya. Kalau dalam pengertian umum, ya, pengalihan hak atas benda bergerak tidak berwujud. Ya. Intangible capital, intangible good, ya, intangible asset. Ya. Dalam bentuk piutang atas nama kepada pihak ketiga, ya, melalui penjualan hak tagih, yaitu dalam pengertian umum. Kalau KUH Perdata, ya, penyerahan atau pelimpahan piutang atas nama benda tidak berwujud lainnya kepada orang lain melalui akta otentik atau di bawah tangan. 613 BW Burgerlijk Wetboek ya, atau KUH Perdata. Ya. Profesor Subekti ya, menyebutnya pemindahan hak piutang, yakni pergantian dari orang berpiutang yang lama ya, dengan seorang yang berpiutang baru.
yaitu mengenai istilah. Nah, sekarang kita lihat para pihak. Ya. Bisa digeser ke samping seperti apa ya? Yap, lagi, yap. Ya, para pihaknya itu adalah kreditor awal. Ya. Diskusi kita hari ini, kreditor awal itu adalah BTN. Pihak yang lainnya adalah kreditor baru, ya, atau cesionaris. Pihak yang lain adalah debitor atau cesus, ya, atas piutang yang dialihkan. Ya, itu para pihaknya. Ya. Syarat sahnya harus dilakukan melalui akte otentik atau di bawah tangan, ya, adanya kesepakatan antara kreditor lama dengan kreditor baru, ya, antara BTN, kalau nanti kita mengikat cesi ini dengan BTN, dengan cesionaris, ya, adanya pemberitahuan. Nah, itu saya buat dalam kurung bukan persetujuan, ya, kepada debitor. Kita tidak perlu meminta persetujuan, tapi diberitahu. Ya, sekarang tagihan itu sudah berpindah ke saya, kira-kira begitu. Nah, dilakukan, ya, harus melalui akte autentik. Jadi tidak boleh tidak dengan akta. Nah, tadi kalau banyak yang menanyakan apakah aman, ya, ya aman kalau dilakukan dengan akta. Ya. Kedua, harus ada kesepakatan, ya, antara cedent dengan cesionaris. Ya. Ada tadi pemberitahuan bukan persetujuan, ya. Kemudian adanya penyerahan surat-surat piutang atau benda tidak berwujud lainnya yang melekat, ya, seperti hak tanggungan, hak istimewa, hipotek. Ya, kalau kapal, case kita hari ini adalah hak tanggungan. Ya. Pasal 1533 KUH Perdata. Jadi 613 itu untuk case yang sedang kita diskusikan ini harus dibaca dalam satu nafas, ya, dengan pasal 1533. Jadi bukan piutangnya saja yang beralih, tapi juga hak yang melekat atas piutang itu. 1533. Ya, adanya pemenuhan kewajiban, ya, dari kreditor baru, ya, kepada kreditor lama sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi kata sesuai dengan kesepakatan itu menjadi kata kunci. Tadi ada pertanyaan, perlukah persetujuan debitor? Ini tadi saya katakan ini ranah perdebatan. Ya. Jika piutang yang dialihkan berupa piutang murni tanpa agunan, bunga dan bentuk lain, ya, seumpama cek, ya, giro, ya, atas tunjuk, ya, pengalihan hak tagih itu dapat dilakukan melalui mekanisme endorsement. Ya, kalau saya punya cek, ya, atas bawah, ya, saya kasih saja cek ini, ya, nanti pemegang cek ini boleh lagi menggunakan cek itu karena endorsement dia boleh dilakukan. Nah, kecuali giro di belakang ditulis endorsement tidak diakui, yaitu biasa ditulis merah itu dengan miring cetaknya di belakang. Ya. Nah, ini, ya, untuk jadi itu bisa dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitor. Karena begitu cek dibuka, kita tidak tahu jalannya ini udah kemana, ya, karena bisa juga yang membuka cek itu post date cek. Ya. Artinya cek ini mungkin untuk digunakan tanggal 5, ya, saya buka tanggal 1. Ya kan, saya bilang saya buka ini tanggal 1, tanggal 5 jangan dicairkan dulu ya. Itu namanya post date cek. Karena uang saya baru masuk tanggal 5. Jumlahnya berapa? 100 juta. Saya bilang
Saya buat 100 juta. Tapi si pemegang cek ini mengatakan, saya perlu uang cepat ini. Dia jumpai temannya yang lain. Mau nggak ini bayar 98 juta, cuma 2 hari lagi. Dia tidak perlu kasih tahu kepada saya bahwa ini sudah saya alihkan, tidak perlu. Ya kan? Walaupun dalam undang-undang, ya, dalam peraturan Menteri Keuangan, cek wajib bayar pada saat diperlihatkan gitu. Itu soal moral saja. Walau saya buka tanggal 5, kalau saya bawa ke bank tanggal 4, tanggal 1, tanggal 2, wajib bayar. Ya kan? Tapi kita tidak hendak diskusi itu. Tapi yang saya maksud, saya mau fokus saja, ya. Jika hak tagih atau piutang itu lahir karena adanya perjanjian kredit, seperti kasus kita ini dengan agunan, bunga, dan lain-lain, maka pengalihan hak tagih itu harus mendapat persetujuan dari CESUS sebelumnya. Ya. Ini memang di atas ya buat perdebatan. Ya. Jika CESI itu hendak memiliki kekuatan mengikat. Alasannya pasal 1338 yang mengatakan semua perjanjian yang dibuat sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Itu pasal 1338 KUH Perdata. Ya. Konsensualisme. Saya kan tak pernah berjanji, ya, dengan kreditur yang baru. Karena itu ini tidak mengikat buat saya. Bisa dalihnya seperti itu. Betul kan? Masa saya bayar utangnya ke Bapak, sedangkan dulu saya hutangnya ke bank? Itu perdebatannya. Nah, tapi kita lihat. Jika CESI dibuat tanpa persetujuan kreditor, ya, dibuat tanpa hanya melalui maksud saya debitor, ya, mungkin salah tipe itu. Debitor hanya melalui pemberitahuan saja, maka CESI itu tetap memiliki kekuatan mengikat, ya, antara debitor dengan kreditor baru. Pasal 613. Karena 613 itu mengatakan pemberitahuan, bukan persetujuan. Alinea 2. Pasal 1338 memanglah mengatakan persetujuan yang dibuat secara sah akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 1338. Ya. Pasal 1533 harus meliputi segala sesuatu hak yang melekat padanya. Nah, tadi saya katakan 1338 harus dibaca satu napas dengan pasal 1533. Ya. Ya. Dengan demikian maka CESI, ya, pihaknya bipartit. Ini pandangan saya, ya, bukan tripartit, bukan harus 3 itu, gitu. Jadi pertama maksud saya yang pertama dilakukan adalah kesepakatan antara kreditor lama dengan kreditor baru. Ya, di situ kita bercerita tentang harga. Berapa harga piutang ini. Ya. Kesepakatan berikutnya, ya, tentang mungkin tata cara pembayarannya. Misal kalau tadi harganya 4 miliar, Pak saya ambil 2 miliar dulu lah. 2 miliarnya nanti belakangan, tapi jangan dicesikan dulu haknya gitu. Ya, jaminannya gitu. Ya itu boleh dilakukan, ya 1338. Ya. Tapi kenapa saya katakan bipartit bukan tripartit, harus 3 harus mendapat persetujuan supaya tidak melanggar kaidah 1338. Ini sangat teoritis penjelasannya. Ya, mungkin saya minta waktu sedikit untuk serius saja, ya, karena ini memang agak seperti kuliah dia nanti. Pasal 613 itu diatur dalam buku kedua KUH Perdata. 613. Pasal 1338 itu diatur dalam buku ketiga KUH Perdata.
Ya apa bedanya Pak? Buku pertama dengan buku kedua. Buku kedua dengan buku ketiga. Ya, buku pertama tentang subjek hukum, ya, van personan. Buku kedua tentang benda, van zaken. Buku ketiga tentang perikatan, van verbintenischen. Ya, keempat tentang verjarig, ya, daluarsa. Buku kedua itu hukum benda. Ya. Di situ bercerita tentang hak kebendaan. Ya, buku kedua itu. Jadi 613 itu bercerita tentang hak kebendaan. Buku ketiga bercerita tentang personenrecht, ya, hak perorangan. Penjelasannya akan menjadi lebih ribet ya kalau ditelusuri buku-buku yang ditulis oleh Profesor Mariam Darus, Profesor Sudewi dan seterusnya. Tapi saya simpulkan saja, hak kebendaan itu adalah hak yang melekat yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Absolut, mutlak, dapat dialihkan, dapat dipindahkan, dapat dipertahankan kepada setiap orang, mempunyai hak untuk didahulukan, droit de préférence, mempunyai hak yang mengikuti dimanapun benda itu berada, droit de suite, zakgeval, ya bahasa Belandanya, tapi personenrecht itu hanya dapat dipertahankan terhadap dua pihak yang mengikat perjanjian itu. Ya artinya apa? Saya mau katakan, dengan cesi ya, yang dialihkan itu adalah hak kebendaan yang dimiliki ya, oleh kreditor. Jadi yang dialihkan itu adalah hak tagihnya. Ya, hak tagih. Ya, merupakan hak kebendaan mutlak tadi. Karena itu merupakan hak kebendaan mutlak, ya, posisi hak tagih itu, ya piutang itu, adalah objek harta kekayaannya kreditor yang lama. Dalam hal ini BTN, bank, ya, adalah objek harta kekayaan. Pasal 499 KUH Perdata mengatakan yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan menjadi objek properti, ya, menjadi objek hak milik. 499 KUH Perdata. Barang adalah benda berwujud, hak adalah benda tidak berwujud. Ya, junto pasal 503 dan 504. Jadi dia merupakan hak kebendaan mutlak yang dapat dia pindah-pindahkan sesuka hatinya. Sehingga kalau mau dialihkan pun kepada pihak ketiga, dia boleh menentukan harganya sendiri. Ya. Disitulah keuntungannya. Tadi saya katakan, di situ keuntungannya. Kalau ada orang yang mau membeli piutang. Misalnya ketika piutang itu dijual, bank tidak lagi mengenakan bunga. Ya kan? Atau kalau bank sudah melihat, ya dulu pun pinjamannya cuman segini. Ya kan? Sekarang kita jual juga dengan harga itu. Ya. Bahkan kalau bank punya pertimbangan lain, mungkin dia juga bisa jual di bawah harga itu. Ya, mungkin ya. Nanti kalau tidak bertentangan dengan peraturan ya, perundang-undangan lain ya tentang aset itu seperti apa ya sebetulnya. Ya. Tetapi yang ingin saya katakan, kreditur boleh berbuat bebas. Nah, boleh berbuat bebas karena tadi dia mempunyai hak kebendaan mutlak. Gitu. Ya ini saya lewatkan saja ya. Ini terlalu akademis. Coba kita lihat yang ini. Ya. Nah, karena cesi itu merupakan hak kebendaan tadi yang diatur di dalam buku kedua KUH Perdata, ya, si kreditor bebas ini masih pengertian, ya kita lewatkan saja. Ya. Ini juga terlalu teknis perbankan ini, alasan melakukan ya, capital adequacy ratio ini, tunggu ya.
Nah, nanti kita lihat apakah ini perlu ya dibedakan dengan subrogasi. Kenapa saya harus tampilkan ini? Ya. Kalau subrogasi, ya, novasi, tadi melalui pelelangan, apalagi satu yang mungkin dilakukan tadi, SKMHT, itu diatur dalam buku ketiga. Title besar dari buku ketiga mengenai ini, itu judulnya penghapusan hutang. Itu judulnya. Bisa dilakukan dengan subrogasi, bisa dengan ini segala macam. Ya. Tetapi pada Cesi, dia tidak bercerita tentang penghapusan hutang. Tapi dia mau, Cesi, undang-undang ini mau mengatakan bahwa Cesi itu adalah harta kekayaan. Harta kekayaan. Cesi ini adalah harta kekayaan. Bentuknya apa? Hak tagih. Bentuknya hak tagih. Yang melekat, ya, mutlak. Ya. Jadi kalau sudah dipenuhi, tadi saya katakan syarat-syaratnya itu, tidak ada lagi ya kemungkinan ya, pihak ketiga misalnya untuk melakukan gugatan. Tinggal sekarang yang bisa melakukan keberatan itu ya adalah kreditor, debitor, ya, debitor. Karena Cesi tidak mengalihkan kedudukan debitur, tapi mengalihkan kedudukan kreditur. Ya. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kreditur keberatan? Dan selama ini hambatannya itu, bagaimana kalau debitur keberatan? Ya. Karena selama ini hambatannya itu, debitur tuh masih mau juga mengintervensi. Itu persoalannya kan. Tapi tadi saya katakan, si pembeli Cesi ini, yang mendapat pengalihan piutang terakhir ini, ya, dia mempunyai hak mutlak gitu. Ya, dia bisa melakukan hak gugat, dia bisa lakukan gugatan ke pengadilan, ya kan? Ya. Kalau tidak juga dia bisa melakukan menggunakan mekanisme lelang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah kreditur baru ini menggantikan kedudukan bank, ya. Menggantikan kedudukan bank. Tapi kreditur ini bisa bukan bank gitu. Ya. Tapi kalau sekarang investor mau ngasih kredit bertindak sebagai bank, itu melanggar undang-undang. Ya kan? Kita tidak boleh melakukan tugas fungsi-fungsi bank. Perorangan tak boleh. Investor sekarang lagi banyak uang pun tidak boleh bilang mau buat bisnis properti, mau pinjam uang ke saya, bunganya sekian, bunganya sekian, itu pidana. Tidak boleh melakukan fungsi bank. Tetapi ketika ya, investor membeli Cesi, dia bisa menggantikan kedudukan bank. Ya. Dengan begitu, dia bisa melakukan negosiasi. Ya. Mungkin tadi dia membelinya itu bisa lebih murah, ya karena tidak dibebankan bunga, ya tidak dibebankan ya biaya-biaya lain seperti pada lelang yang tadi terbuka, kita bersaing pada ranah yang bebas, ya. Siapa saja boleh menawar, bisa jadi harga tinggi, biaya dan lain-lain. Tapi pada Cesi itu semua bisa minimalis, bisa dilakukan. Ini tadi saya sebutkan ya perbedaannya dengan subrogasi, ya, novasi dan lain-lain tadi itu diatur dalam buku ketiga. Itu hak perorangan yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Ya. Nah, ya, jadi pada subrogasi ini contoh saja penggantian hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga. Baik kena perjanjian maupun kena undang-undang, ya ranahnya itu yang disebut dengan right in personam. Yang tadi saya sebut, personal, ya, dan bercerita tentang hapusnya perikatan. Sedangkan Cesi itu penggantian kreditor, ya, terjadi karena pengalihan hak tagih sebagai hak kebendaan. Ranahnya right in rem,
ya, melekat ciri-ciri hak kebendaan yang mutlak, yang dapat dituntut dimanapun benda itu berada, mempunyai hak droit de préférence, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian sumber hukumnya, ya, pada subrogasi itu pasal 1400 sampai 1403, kemudian pada cesi itu 613 sampai 624, ya, menentukan status hak tagih sebagai hak, ya, kebendaan tidak terbaca, ya. Baik. Saya tadi sudah diingatkan, ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini, tapi sebetulnya masih ada sekitar 11 atau 12 slide lagi, tapi kita boleh diskusi. Saya kembalikan, silakan Pak. Terima kasih Pak Prof. Luar biasa penjelasan dari Prof tadi, ya, bahwa ini mencerahkan bagi kita semua dari secara undang-undang, ya, kalau dalam bahasa hukumnya konsep perundang-undangannya aman sekali sebenarnya CS ini, dan secara bisnis tadi sangat menguntungkan karena bank sebagai kreditur, ya, itu berhak mengalihkan piutang pada angka berapa saja gitu, itu ya tadi poinnya tadi. Jadi aman dan menguntungkan. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak pertanyaan yang mau dipertanyakan kepada Pak Prof. Ya, saya mungkin langsung saja kita buka kesempatan tanya jawab, ya Pak Prof, ya, izin Pak. Mungkin untuk yang pertama kita buka 3 penanya, silahkan Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya tentang apa yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, apakah ada yang perlu dipertegas lagi atau masih belum yakin, ya, untuk menjadi cesionaris atau cesor. Baik, mungkin Pak, saya sebelum bertanya mungkin dari saya dulu Pak Prof, ya. Kira-kira Pak Prof mungkin kalau sampai nanti ada yang menggugat Pak Prof, ya, menggugat atas misalkan satu, katakanlah tadi Pak Gopal tadi, ya, melakukan peralihan piutang atas 10 rumah gitu di Labuan Batu, ya. Nah, kemudian si cesor lah katakan, cesionaris sudah membayar kepada bank dengan pokok kredit. Ya, katakanlah 500 juta untuk 10 unit. Ternyata 2 dari 10 ini menggugat gitu. Ini saya nggak mau nih beralih dari bank BTN, ya, kepada Bapak gitu. Kira-kira gimana nih Prof menghadapinya? Nah, baik, ini bagus sekali. Inilah persoalannya, ya. Tadi saya sudah sebutkan, alasannya itu adalah pasal 1338. Ya. Ya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Bapak bukan para pihak waktu perjanjian dulu dibuat, kan itu. Kan itu dia katakan, ya kan. Sekarang kok pihaknya jadi Bapak. Ya kan? Kan itu, ya. Cuman di situ saja isi gugatannya untuk si kreditor baru. Cuman itu saja. Kalau substansi dia tidak bisa lagi karena dia memang berhutang kepada bank. Persoalan itu bukan persoalan antara debitur dengan kreditor baru. Itu bukan persoalan dia. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya, kreditor baru, ya, dalam konteks ini dia hanya menggantikan posisi kreditor lama saja gitu. Dan itu pasti ditolak oleh pengadilan, pasti ditolak. Karena nanti masuknya ke 613, tidak ke 1338, itu seperti tadi saya katakan. 1338 itu buku ketiga adalah asasnya partai otonomi, kebebasan berkontrak. Cesi 613 itu buku kedua KUA Perdata bersifat tertutup. Makanya saya katakan ini masih kuliahnya masih panjang. Nah, jadi buku kedua itu tertutup. Tidak boleh kita tukang-tukangi. Ya, kalau disebut piutang itu adalah benda harta kekayaan, titik. Tidak boleh kita menafsir. Buku ketiga itu terbuka untuk penafsiran yang seluas-luasnya oleh para pihak.
Buku kedua tidak boleh ditafsir, 613. Itu sebabnya pasal 613 itu tak menyebutkan pihak. Coba telusuri redaksi 613. Tidak menyebut. Tidak menyebut para pihak. Nah, gitu. Maka kalimatnya cukup beritahu saja. You selama ini bayar angsurannya ke BTN, sekarang sama saya. Beritahu saja. Ya, pemberitahuan itu artinya perbuatan hukum bersegi satu. Wah, apalagi nih bersegi satu ya kan? Ya, bukan perbuatan hukum bersegi dua. Kita cuma beritahu saja, ya, say hello saja. You selama ini utang ke BTN, sekarang sama saya. Tapi kalau kita mau nego, kalau diteruskan ke BTN kan mungkin masih ada bunga, kewajiban lain. Karena kita dapatnya dari BTN lebih murah, kita kan bisa nego ke sana. Itu yang tadi saya katakan, tidak hanya aman, tapi menguntungkan. Itu, ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih, Prof. Mungkin sudah ada yang mungkin menyiapkan pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Terima kasih. Oh iya, silakan Pak. Saya Coki Sihombing. Ada beberapa pertanyaan. Apabila kita sebagai Cesor ternyata keadaan di lapangannya tidak sesuai dengan sertifikat yang kita ambil dari BTN. Contoh, kita mau mengambil yang di Cesor tadi itu seluas 8 hektar. Ternyata di lapangannya tanpa sepengetahuan kita, ahli waris yang lama sudah memindah tangankan, menjual ke orang lain seluas mungkin 2 hektar. Itu sanksi hukumnya apa kira-kira? Terima kasih. Ya, mungkin langsung aja, Prof, menjawab. Baik, terima kasih. Nah, sebetulnya ini case tambahannya ya, tidak cesi ini. Tapi saya harus jawab ya kan. Kalau guru itu semua yang ditanya harus dijawab ya kan. Baik. Jadi itulah hebatnya hak kebendaan itu. Kenapa hebat Pak Oka? Ya hebat. Karena hak kebendaan itu syaratnya harus didaftar. Harus ada memenuhi asas publisitas. Untuk tanah dan hak-hak atas tanah, ya, dia harus didaftar. Maka dia adalah benda-benda terdaftar. Ya, ada di BPN sana. Ya. Kalau 8 hektar, maka seluas 8 hektar itu ada terdaftar dalam sertifikat, ada dalam buku tanah, ada dalam risalah penerbitan sertifikat. Kalau diagunkan, dipasang melalui hak tanggungan, ada catatan sertifikat hak tanggungannya. Bank memegang sertifikat hak tanggungan. Yang dipegang bank itu adalah hak kebendaan. Ya. Kalau dalam sertifikat sudah 8 hektar, dalam sertifikat hak tanggungan yang diagunkan itu 8 hektar, bagaimana mungkin ahli warisnya bisa menjual 2 hektar lagi gitu? Tidak mungkin terjadi. Itulah pentingnya hak kebendaan. Pak, mungkin saja waktu itu dibeli masih sertifikat camat. Masih bukan sertifikat camat, apa namanya? Agire, Peto, Grand Sultan, ya, Grand Contreliur, macam-macam, ya namanya tergantung di daerah kita masing-masing. Atau surat lurah atau surat waris, surat segala macam, ya kan? Itu pasti clear ketika dia pinjam uang di BTN. Saya yakin pihak bank pasti menjawab itu pasti clear. Kalau tidak clear, tidak bisa dicesikan. Nah, jadi syarat para investor yang akan membeli cesi, periksa betul-betul objek agunan, clear atau tidak. Nah, kalau tidak clear, di sini saya katakan jangan beli. Nah, itu tidak aman kalau tidak clear. Tapi, sekali lagi saya katakan, bank pasti waktu memberikan pinjaman kredit itu clear. Ya. Kalau bersertifikat,
Notaris pun tidak segera mau memasang hak tanggungan. Dia tanya dulu ke BPN. Ini akan dijadikan objek hak tanggungan. Bagaimana status tanah ini? Ada namanya cek bersih. Pasti dilakukan. Jadi kalau menurut saya tak usah khawatir mengenai itu. Ya. Tapi kalau ragu, tanyakan ke BPN. Kalau itu pun dialihkannya tanpa menggunakan sertifikat hak tanggungan tadi, tanpa menggunakan sertifikat kepemilikan tadi, apakah hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha atau hak milik, ya, itu bisa dicek ke BPN, bisa dicek. Ya. Barangkali itu penjelasan ya, dari saya. Terima kasih Prof. Jadi saya tambah sedikit mungkin Prof ya, dari pengalaman kita di bank, memang bahkan kalau di di perbankan itu praktek CSI seperti kartu kredit, itu nggak ada gunanya di CSI kan boleh Prof. Jadi artinya ini masih ada agunan tadi, berarti sebenarnya itu cukup aman. Dan nanti kami juga Bank BTN juga pasti tidak mau juga menyulitkan teman-teman juga pengembang investor ya, karena kami maunya Bapak Ibu sekalian menjadi investor yang berkesinambungan di Bank BTN, karena Bapak Ibu sekalian adalah nasabah kami yang harus kami bina hubungan bisnis jangka panjang. Mungkin itu, ini kayaknya waktunya udah habis nih. Gimana? Saya mungkin balik. Boleh, silakan. Saya yang bertanya ini. Gimana? Kan nggak apa-apa juga ya. Kalau misalnya, ya, tadi ada 4 unit rumah, ya. Saya lihat harga 40 juta. Iya. Tadi ada hitungan-hitungannya, ya. Kalau diperbaiki ini segala macam. Paling habisnya sekitar 25-30, modalnya 75, saya bisa jual 120, ada untung 50. Kan artinya saya dapat untung 200 juta. Ya kan? Untuk membangunnya itu boleh nggak saya kredit kira-kira? Oh iya. CSI-nya saya bayar, Iya. tapi saya membangunnya itu saya kredit, tapi saya bilang nanti Pak begitu ada yang beli, saya akan pasang lagi sini. Boleh nggak kira-kira? Kayaknya Pak Prof mau jadi investor baru kayak BTN ini. Saya tertarik ceritanya itu. Iya, nambah nasabah kita. Tepuk tangan tuh Prof. Saya- Itu siap Prof. Ada Saya Prof. tertarik, kan ya. Iya. Ya, tadi Pak Gopal tadi ya yang menyampaikan. Pak Gopal dan Ibu Novi juga menjelaskan Iya, Pak. saya Iya. lihat, Jadi wah menarik juga Menarik, nih ya. bisnis 70, jual harga 40, beli harga 40, perbaiki 35, modal 75, jual 125, untung 50. Saya pikir saya dosen banyak nih, adik-adik saya tak punya rumah ini kan. Iya, Saya iya. kan bisa potong uang gajinya, Iya. ya kan. Pikiran saya gitu. Betul Pak, betul Prof. Tapi Jadi saya mungkin tak punya uang juga kalau sampai memperbaikinya. Boleh nggak saya? renovasi juga ada Prof. Ada saya kredit kredit. renovasi namanya. KMK renovasi. Bapak Kemudian tetap nanti terus pegang. CSI-nya Iya. saya bayar, ya kan? Tapi ini mungkin sudah pindah di bank, agunannya sudah pindah, kreditnya sudah macet, bank sudah eksekusi. Sekarang saya beli. Sekarang saya bilang, udah Pak, ini saya beli, sertifikatnya tetap ke Bapak. Sekarang kasih saya 140 juta lagi untuk perbaiki 4 ya. unit rumah. iya. Boleh nggak gitu maksudnya? Iya, Nanti begitu ada beli, Pak saya bawa lagi itu yang mau beli, ikat lagi kredit sama Bapak, boleh nggak begitu? Iya, memang kalau untuk CES ini Prof ya memang sedikit ada, karena kalau pinjam kredit kan tetap ada agunan. Perlu agunan tambahan kalau CES Prof. Tadi kan saya udah beli, Iya. kan udah saya punya nih sekarang. Iya, karena kan dia memang masih CES kan belum beralih ke kebendaannya. Ah. Tapi ketika nanti ada konsumen yang mau beli rumah itu bisa dikasih KPR. Oh, jadi kalau saya mau pinjam untuk membangunnya itu tadi, Harus ada agunan lain Prof. oh, Karena kan belum beralih ke Prof agunannya sebenarnya. Gitu Jadi ya? iya, ada agunan tambahan. itu. namanya. Iya, ya sebetulnya mungkin yang saya tanyakan itu mungkin pertanyaan yang umum ya. umum dari dalam Bapak sekalian. para investor semua mungkin juga Baik, ada merasa begitu, boleh nggak gitu? baik. Berarti harus ada tambahan agunan Tambahan lain tambahan. ya? Iya, betul Prof. Oke, baik. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya simpulkan dulu sebelum kita tutup acara ini, karena panitia sudah kasih waktu berakhir. Pertama dan utama yang saya simpulkan adalah bahwa memang CSI itu aman secara perundang-undangan dan sangat menguntungkan karena memang sudah diatur di dalam pasal 613 sampai 624, merupakan buku 2 tadi Prof ya, buku 2 yang tidak bisa diinterpretasikan gitu Prof ya. Jadi cukup aman. Demikian mungkin kesimpulan yang paling utama dari diskusi ini.
Terima kasih Pak Prof atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan kepada kami dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.